Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis dan perancangan sistem dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah System Roles and Development Methodologies atau Sistem Peran dan Pengembangan Metodologi, di mana saya Wafa Mayang Nabila Nursid, BP 19110024 sebagai moderator, dan 3 rekan saya yaitu Leo Fazara Alkeni BP 1811042, Dira Aprilia BP 19110011 dan Rafki Aditya BP 19110038. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami akan memulai presentasi kelompok kami, di mana materi pertama yaitu pengertian sistem dan jenis-jenis sistem yang akan disampaikan oleh Saudari Leo Fazara. Kepada Kak Leo Fazara, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya Leo Fazara akan menyampaikan materi tentang pengertian sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan pengguna manusia dan bisnis. Sistem pemrosesan transaksi atau TPS berfungsi pada tingkat operasional perusahaan organisasi. Dukungan sistem otomatisasi kantor atau OAS dan sistem kerja pengetahuan atau KWS bekerja pada tingkat pengetahuan. Sistem tingkat yang lebih tinggi termasuk sistem informasi manajemen atau MIS dan sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pakan menerapkan keahlian pembuat keputusan untuk memecah masalah yang spesifik dan terstruktur. Pada tingkat manajemen strategis, kami menemukan sistem pendukung eksekutif atau ESS, sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS, dan yang lebih umum menggambarkan sistem kerja kolaboratif yang didukung komputer atau CSCWS. Membantu keputusan tingkat kelompok, pembuatan varietas semi terstruktur dan tidak terstruktur. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti penggajian dan inventaris. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan atau DSS. Kalau sistem informasi terkomputerisasi tingkat yang lebih tinggi dalam sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS mirip dengan sistem informasi manajemen tradisional karena keduanya tergantung pada database sebagai sumber data. Yang ketiga adalah sistem informasi manajemen atau MIS. Sistem informasi manajemen tidak menggantikan sistem pemrosesan transaksi. Lebih tepatnya, semua MIS tergantung pemrosesan transaksi. MIS adalah sistem informasi terkomputerisasi yang bekerja karena interaksi yang disengaja antara manusia dan komputer. Yang keempat, sistem otomasi kantor atau OAS dan sistem kerja pengetahuan atau KWS. Pada tingkat pengetahuan organisasi ada dua kelas sistem. Sistem otomatisasi kantor atau OAS mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan menganalisis informasi untuk mengubah data atau
memanipulasinya dalam beberapa cara sebelum membagikannya dengan atau secara formal menyebarkan ke seluruh organisasi. Sistem kerja pengetahuan atau KWS mendukung pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu mereka dalam upaya mereka untuk menciptakan pengetahuan baru atau seringkali dalam tim, dan dengan memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada organisasi mereka atau masyarakat pada umumnya. Next. Yang kelima adalah kecerdasan buatan atau sistem pakar. Kecerdasan buatan atau AI dapat dianggap sebagai bidang menyeluruh untuk sistem pakar. Dorongan umum AI adalah untuk mengembangkan mesin yang berperilaku cerdas. Yang keenam adalah sistem dukungan eksekutif atau SS. Ketika eksekutif beralih ke komputer, mereka sering mencari cara untuk membantu mereka membuat keputusan di tingkat strategis. Dan yang terakhir, keputusan grup atau GDSS dan didukung komputer sistem kerja kolaboratif atau CWS. Organisasi menjadi semakin bergantung pada kelompok atau tim untuk membuat keputusan bersama. Ketika kelompok membuat keputusan semi-terstruktur atau tidak terstruktur, sistem pendukung keputusan kelompok makin memberi solusi. Next. Baiklah, untuk materi mengintegrasikan teknologi untuk sistem akan disampaikan oleh Dira. Pada Dira, dipersilakan. Terima kasih kepada Kak Lea Fazara. Materi akan disampaikan oleh Rafki Aditya. Kepada Saudara Rafki Aditya, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Mayang selaku moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua. Yang B itu mengintegrasikan teknologi untuk sistem. Saat pengguna mengadopsi teknologi baru, beberapa pekerjaan analisis sistem akan dikhususkan untuk mengintegrasikan sistem tradisional dengan yang baru untuk memastikan konteks yang bermanfaat. Beberapa analisis sistem teknologi informasi baru yang akan digunakan sebagai manusia bekerja untuk mengintegrasikan aplikasi e-niaga mereka ke dalam bisnis tradisional mereka, atau saat mereka mulai e-bisnis yang sama sekali baru. Aplikasi e-niaga dan sistem web, banyak sistem yang dibahas di sini, dapat dilengkapi dengan fungsionalitas yang lebih besar jika dimigrasikan ke World Wide Web, atau jika mereka awalnya disusun dan diimplementasikan sebagai teknologi berbasis web. Yang C itu kebutuhan analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem, seperti yang dilakukan oleh analisis sistem, berusaha memahami apa yang dilakukan manusia perlu menganalisis input data atau aliran data secara sistematis, memproses atau mengubah data, menyimpan data, dan mengeluarkan informasi dalam konteks organisasi atau perusahaan tertentu. Dengan melakukan analisis menyeluruh, analisis berusaha mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang tepat. Selanjutnya, analisis dan desain sistem digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan peningkatan dalam mendukung pengguna dan fungsi bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi. Keterlibatan pengguna di seluruh proyek sistem sangat penting untuk keberhasilan pengembangan sistem informasi yang terkomputerisasi. Analisis sistem yang perannya dalam organisasi dibahas selanjutnya adalah komponen penting lainnya dalam mengembangkan sistem informasi yang berguna. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rafki Aditya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dira Aprilia. Kepada Dira, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian D, yaitu peran analisis sistem dan siklus pengembangan sistem. Yang pertama ada peran analisis sistem. Analisis sistem secara sistematis menilai bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana bisnis berfungsi dengan memeriksa pemasukan dan pemrosesan data dan pengeluaran informasi dengan maksud
untuk meningkatkan proses organisasi. Banyak perbaikan melibatkan dukungan yang lebih baik dari pengguna tugas kerja dan fungsi bisnis melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi. Definisi ini menekankan pendekatan sistematis dan metodis untuk menganalisis dan berpotensi meningkatkan apa terjadi dalam konteks tertentu yang dialami oleh pengguna dan diciptakan oleh bisnis. Analisis memainkan banyak peran, terkadang menyeimbangkan beberapa peran sekaligus. 3 peran utama sistem analisis adalah konsultasi, ahli pendukung, dan agen perubahan. Adapun penjelasan dari 3 peran utama sistem analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis sistem sebagai konsultan. Analisis sistem sering bertindak sebagai konsultan sistem untuk manusia dan bisnis mereka, dan dengan demikian dapat diperkerjakan secara khusus untuk mengatasi masalah sistem informasi dan bisnis. Dalam bisnis, perekrutan semacam itu dapat menjadi keuntungan karena konsultan luar dapat membawa perspektif baru yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam suatu organisasi. Yang kedua ada analisis sistem sebagai pakar pendukung. Analisis sebagai ahli pendukung dalam bisnis secara teratur bekerja dalam beberapa kapasitas sistem. Dalam peran ini, analisis memanfaatkan keahlian profesional mengenai perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan penggunaannya dalam bisnis. Yang ketiga ada analisis sistem sebagai agen perubahan. Peran paling komprehensif dan bertanggung jawab yang diambil oleh analisis sistem adalah sebagai agen perubahan baik internal maupun eksternal bisnis. Next-nya. Yang selanjutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC adalah pendekatan bertahap untuk analisis dan desain yang menyatakan bahwa sistem paling baik dikembangkan melalui pengguna siklus analisis tertentu. Dan aktivitas pengguna. Analisis tidak setuju tentang berapa banyak fase yang ada di SDLC, tetapi mereka umumnya memuji pendekatannya yang terorganisir. Meskipun setiap fase disajikan secara terpisah, itu tidak pernah dicapai sebagai langkah yang terpisah. Sebagai gantinya, beberapa aktivitas dapat terjadi secara bersamaan, dan aktivitas dapat diulang. Menggabungkan pertimbangan interaksi manusia-komputer dalam beberapa tahun terakhir. Studi tentang interaksi manusia-komputer atau HCI telah menjadi semakin penting bagi analisis sistem. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dira Aprilia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menggunakan alat khusus dan pendekatan agil yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, menggunakan alat khusus. Analisis yang mengadopsi pendekatan SDLC sering mendapat manfaat dari alat produktivitas yang disebut alat komputer aided software engineering atau CAS yang telah dibuat secara eksplisit untuk meningkatkan pekerjaan rutin mereka melalui penggunaan dukungan otomatis. Analisis mengandalkan alat CAS untuk meningkatkan produktivitas, berkomunikasi lebih efektif dengan penggunaan dan integritas pekerjaan yang mereka lakukan di sistem. Dari awal hingga akhir siklus hidup. Selanjutnya, proses pengembangan untuk proyek agil. Ada 5 tahap yang berbeda. Yang pertama, tahap eksplorasi. Yang kedua, tahap perencanaan. Yang ketiga, iterasi ke rilis pertama. Yang keempat, produksi. Dan kelima, pemeliharaan. Literasi adalah melambangkan perubahan tambahan yang dibuat melalui pengujian dan umpan balik berulang yang pada akhirnya mengarah pada sistem yang stabil, tetapi berkembang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan saran dari teman-teman, kami persilakan. Baiklah, adapun kesimpulan dari kelompok 1 yaitu
Analisis sistem merekomendasikan, merancang, dan memelihara banyak jenis sistem untuk pengguna, termasuk sistem pemrosesan transaksi atau TPS, sistem otomatis kantor atau OAS, sistem kerja pengetahuan atau singkatan KWS, dan sistem informasi manajemen atau MIS. Mereka juga membuat sistem berorientasi keputusan untuk pengguna tertentu. Ini termasuk sistem pendukung keputusan atau DSS, sistem pakar atau ES, sistem pendukung keputusan kelompok GDSS, sistem kerja kolaboratif yang didukung komputer CSCV, CWS, sistem dukungan eksekutif atau SS. Banyak aplikasi yang berasal dari atau ke web untuk mendukung Eniaga dan banyak fungsi bisnis lainnya. Analisis dan desain sistem adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan untuk menganalisis arus informasi yang dihasilkan manusia dan komputer dalam organisasi, dan untuk merancang sistem informasi terkomputerisasi untuk memecahkan suatu masalah. Analisis sistem dituntut untuk mengambil banyak peran dalam perjalanan pekerjaan mereka. Beberapa dari peran ini adalah, yang pertama, konsultan luar untuk bisnis. Yang kedua, pendukung ahli dalam bisnis. Dan yang ketiga, agen perubahan baik dalam situasi internal maupun eksternal. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.